Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gerbang Samsara dan Nirvana. Cerita ini ditulis oleh Mistinim. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Juga yang belum join grup WhatsApp silahkan join. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Gerbang Samsara dan Nirvana. Si pengurang peristiwa kelam yang belum usai menyisakan kisah mistis dan tragis bagi warga desa Salangkarangan. Kala itu pertumpahan darah terjadi beberapa abad silam. Jerit tangis serta rasa takut menjadi satu hal yang bisa terlupakan untuk desa Salangkarangan. Apalagi manusia masih diambang batas kebodohan. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu di masa itu. Masa ketika kerajaan Salwatanegara dan Balapati berselisih, kelaparan ada di mana-mana. Tidak ada hasil panen yang berhasil, hewan ternak kering tak terurus. Mereka frustasi menghadapi krisis pangan yang tidak kunjung usai. Dari sanalah awal peristiwa kelam ini terjadi. Mereka terhasut oleh ilmu hitam, rela menubalkan segalanya yang mereka punya hanya untuk sesuap nasi atau bahkan kehidupan yang abadi. Kini di balik indahnya desa yang asri, sejauh mata memandang hanya membuahkan satu ingatan yang tidak bisa dilupakan seluruh warga di desa Salangkarangan. Itu semua karena ulah manusia bak hewan buas yang rakus, membuat desa Salangkarangan menjadi tempat yang menyedihkan. Jauh ketika peristiwa naas menghilangkan hampir seluruh nyawa warga desa tersebut. Bak desa yang tidak ada kehidupan, desa Salangkarangan sudah lama ditinggalkan oleh penduduknya setelah berulang kali kejadian keji seperti masa silam terulang. Sebagaimana awal malapetaka di desa tersebut terjadi, kelahiran Panji yang merupakan titisan Prabu Sangkalangit membuat gempar desa tersebut. Puluhan tahun silam, seorang anak lelaki yang digadang-gadang menjadi seorang titisan Prabu itu lahir. Namun sayangnya kelahiran anak tersebut membuat kedua orang tua Panji meninggal karena harga yang harus dibayar. Hal itu bukan tanpa sebab. Sejak mengandung Panji, kedua orang tuanya selalu dihampiri kejadian janggal yang tidak berkesudahan. Apalagi ketika ia lahir, kedua orang tuanya mulai tidak mampu saat menyadari bahwa anak yang dilahirkan bukanlah anak yang biasa, melainkan benar anak tersebut membawa karma. Hingga kedua orang tuanya harus menanggung nasib mempertaruhkan hidup. Namun hal tersebut terpaksa mereka terima karena Panji adalah kunci untuk menutup sebuah gerbang yang menjadi awal peristiwa kelam. Sejak meninggalnya kedua orang tua Panji, ia hanya tinggal bersama kakeknya, yaitu Ki Sangki. Sejak kecil ia banyak belajar makna kehidupan bersama Ki Sangki, meski tanpa merasakan hangatnya sebuah keluarga. Ki Sangki adalah orang pertama yang memberitahunya bahwa ia adalah titisan dari Prabu Sangkalangit, yang mana ia adalah seorang prabu dari kerajaan Salwatanegara yang berdiri beberapa abad silam. Di usia Panji yang masih menginjak 20 tahun harus menanggung beban tanggung jawab besar atas luka masa lalu yang masih tersisa di desa tersebut, terutama tentang sebuah gerbang yang menjadi penghubung dengan dunia astral. Ia harus menutup gerbang tersebut sebelum petaka yang lebih besar terjadi. Malam itu ia biasa membantu Ki Sangki membuat anyaman rotan untuk dijual ke pasar. Di tengah sinar rembulan dengan desir angin tak membuat keduanya tenang. Mereka mulai terganggu karena firasat buruk mengenai Segoro Gede. Entah mengapa sejak beberapa hari ke belakang firasat tersebut selalu muncul tanpa sebab. Apalagi mengarah pada Segoro Gede, tempat yang sudah ditutup lama oleh Prabu Sangkalangit. Panji, kemari ada sesuatu yang ingin kakek bicarakan.
Pinta Ki Sanggi yang mengejutkan Panji. Panji yang tengah terduduk selisih 2 kursi dari Ki Sanggi segera beranjak menghampiri. Ada apa, kek? Ada yang bisa Panji kerjakan? Tidak, nak. Kakek ingin bicara soal firasat kakek mengenai Segoro Gede. Sepertinya ada orang yang berani menginjakan kaki lagi ke sana. Panji hanya mengernyit. Ia belum mengetahui apapun tentang Segoro Gede. Memang kenapa kalau ada yang pergi ke sana lagi, kek? Mendengar pertanyaan Panji membuat Ki Sanggi mendengus kencang. Esok datanglah ke sana bersama Arya untuk membuktikan apakah firasat kakek benar terjadi atau tidak. Bahaya kalau ada yang berani ke sana. Bakal jadi petaka seperti dulu. Maksud kakek gerbang gaib yang ada di sana? Ia semakin dibuat penasaran tentang tempat tersebut. Beberapa waktu lalu Ki Sanggi selalu bercerita tentang gerbang gaib yang ada di sana. Ki Sanggi mengangguk, matanya melirik ke arah Panji. Kamu benar, nak. Kakek hanya khawatir. Lalu Panji terdiam mencerna sebuah ucapan Ki Sanggi beberapa waktu lalu mengenai tempat tersebut sambil memandang hamburan bintang di atasnya. Aku belum pernah menginjakan kaki ke sana sama sekali. Lalu apa yang terjadi kalau gerbang gaib itu terbuka? Tak berselang lama ia larut dalam lamunannya. Bahkan ia tak sadar seorang lelaki berbadan kekar menghampiri. Itu Arya, seseorang yang sudah ia anggap sebagai keluarga. Panji, ngelamun aja. Kapan kamu datang? Ia mengerjapkan mata, tak percaya bahwa Arya tiba di sampingnya. Tanpa basa-basi, kedatangan Arya ke sana karena sesuatu yang ingin ia bicarakan dengan Panji. Aku memiliki firasat buruk tentang Segoro Gede. Apa kakek sudah menyuruhmu ke sana? Aku sudah mengetahui itu dari kakek. Firasat kalian sama. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pan? Kakek meminta kita datang esok hari untuk memastikan. Keduanya larut dalam obrolan dengan segala pertanyaan yang memutar di kepala. Tak ada habisnya mereka membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bila gerbang gaib itu benar adanya, namun mereka tidak bisa langsung menyimpulkan sebelum tiba dan menyaksikan langsung apa yang ada di sana. Percakapan tersebut diakhiri dengan rasa penasaran di antara mereka. Apalagi Panji belum pernah menginjakkan kaki ke tempat tersebut. Mendapat perintah untuk pergi ke sana adalah hal yang menyenangkan baginya. Keesokan harinya, Panji yang masih sibuk menata anyaman itu disambut dengan suara motor Arya yang baru saja terparkir di depan rumah Ki Sanggi. Panji segera beranjak menghampiri seorang lelaki berbadan kekar yang sudah berdiri sambil merapikan rambutnya. Udah siap aja kamu, Ar? Pagi sekali kamu kesini. Arya yang tengah fokus memperhatikan kaca spionnya langsung berpaling ke arah Panji. Ki Sanggi yang menyuruhku kesini pagi-pagi. Melihat tingkah konyol Arya hanya membuat Panji geleng-geleng kepala. Ya sudah, tunggu aku siap-siap dulu ya. Sambil bersiap, sedari tadi segala pertanyaan sudah ia simpan. Ia ingin tahu banyak hal tentang tempat tersebut, terlebih tentang gerbang gaib yang masih ia ragukan kebenarannya. Apa benar ada? Ia bergumam sambil berjalan hendak menghampiri Arya yang sudah menunggu. Di luar ia bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Rupanya Ki Sanggi sudah menemui Arya lebih dulu. Ayo Ar, aku sudah siap. Sebelum kalian berangkat, kakek titip ini untuk kamu. Benda itu akan menjaga kalian dari makhluk apapun yang ingin menyerang. Ki Sanggi mencekal tangan Panji. Ia memberikan sebuah bungkusan hitam yang entah apa isinya. Ini apa, kek? Itu adalah kalung merah delima peninggalan Prabu Sangkalangit. Sudah waktunya kalung turun-temurun yang kakek jaga diberikan pada penerusnya.
Itu milikmu, Panji. Mata Panji berbinar. Ia tidak percaya sekaligus merasa tidak pantas. Bahkan sampai sekarang ia masih tidak yakin bahwa dirinya adalah titisan seorang yang mulia. Namun ia merasa bahwa itu menjadi tanggung jawab besar yang harus ia selesaikan. Kek, doakan kami semoga selamat dan bisa membawa informasi dari sana. Sambil mencium tangan Ki Sangki, keduanya berpamitan untuk menjalankan tugas. Motor yang dikendarai Arya sudah dipacu kencang melintasi desa Salangkarangan. Di atas motor keduanya saling terdiam. Entah mengapa semakin lama mereka berpikir bahwa satu tempat yang akan mereka tuju memang menyimpan sesuatu. Panji, aku ingin mengatakan sesuatu. Katakan saja, ada apa? Sebenarnya aku sudah pergi ke sana. Sengaja mendahului ke Segoro Gede untuk memastikan keadaan malam tadi. Dan firasat itu benar. Semalam aku melihat sekelompok orang berjubah hitam pergi meninggalkan Segoro Gede. Untung saja mereka tidak melihatku. Kedua bola mata Panji membulat. Ia menepuk kencang pundak Arya. Yang benar aja kamu, Ar. Namun balasan Arya semakin meyakinkan. Ia tidak mengada-ada bahwa apa yang dilihatnya semalam memang terbukti benar. Iya, lihat aja nanti. Siapa tahu mereka kembali lagi. Bagaimana mungkin? Ya sudah, semoga saja bukan orang yang berniat membuka gerbang gaib itu. Ia terdiam lagi, pikirannya kacau seketika. Apa yang harus mereka lakukan, serta siapa yang melakukannya, menjadi keresahan tersendiri bagi Panji. Sepanjang perjalanan mereka larut dalam pikiran masing-masing hingga tak sadar keduanya sudah tiba di tempat yang dituju. Sebuah hutan yang mengarah lurus ke Segoro Gede. Sebuah sungai terpelosok di desa tersebut. Tidak ada seorang pun yang berani menginjakan kaki ke sana selama ini. Sebab mereka tahu tempat itu terlarang bagi siapa saja, tidak peduli dengan tujuan apa. Mereka percaya siapapun yang telah masuk ke sana tidak akan pernah pulang. Jiwanya dibawa masuk ke dalam gerbang gaib yang mereka sebut dengan gerbang samsara dan nirvana. Manusia bisa saja menjadi lebih mengerikan ketika tidak puas akan satu hal yang mereka dapatkan. Entah soal rupa, harta, atau jabatan sekalipun. Manusia akan melakukan segalanya karena kepentingan dunia semata. Bahkan dengan cara keji, dengan melakukan persekutuan dengan mereka yang derajatnya jauh di bawah manusia itu sendiri. Termasuk mereka yang melakukan persekutuan di sini, di tempat yang telah lama ditutup puluhan tahun silam, akhirnya terbuka kembali. Sudah lama tempat itu ditinggalkan, tak ada seorang pun yang berani menginjakan kaki ke sana. Tempat yang semula menjadi sumber pencarian pokok warga sekitar, kini berubah menjadi mengerikan, di mana menjadi saksi buasnya manusia dengan persekutuan mereka. Segoro Gede, tempat yang semula digenangi air bersih, sekarang penuh dengan merah genangan darah. Di tengah sunyi hutan dengan pepohonan, seberkas cahaya tidak bisa masuk ke dalamnya. Mereka berjalan beriringan memperhatikan sekitar yang penuh dengan semak belukar. Habis hujan di sini, Ar. Becek banget jalannya. Bukan hujan, Pan. Itu lihat sepanjang jalan ada bercak merah. Seketika Panji menunduk, memusatkan pandangannya ke arah sepatu yang ia kenakan. Ia langsung mendelik, wajahnya menjadi pucat ketika menyadari bahwa ucapan Arya benar. Darah. Bekas apa ini, Ar? Bekas orang-orang yang kulihat semalam. Arya menjawab enteng seolah ia sudah terbiasa. Keduanya melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan kejanggalan-kejanggalan yang mereka temukan sepanjang hutan. Lama mereka berjalan, langkah mereka di bawah semakin masuk dalam gelapnya hutan. Langit-langit jingga mulai berubah keunguan. Siang mulai berganti malam, tapi langkah mereka belum juga tiba. Gelap banget ya, Pan. Kita harus waspada. Arya menoleh ke kiri dan kanan untuk memastikan sekeliling mereka aman.
Belum lama setelah Arya bicara, tiba-tiba suara gemerincing lonceng hadir di sekitar mereka. Panji yang mendengarnya langsung berdesis lalu menghentikan langkah. "Kamu dengar itu?" Arya juga menyadarinya. Ia menghentikan langkah juga lalu mensejajarkan tubuhnya dengan Panji. Ia memicingkan mata, tatapannya menembus lurus ke dalam hutan yang berada di hadapan mereka. Dari kejauhan, ia dapat melihat cahaya orange berhamburan seiring dengan suara lonceng yang semakin kencang. Itu mereka. Mereka kembali, Pan. Arya menepuk pundak Panji. Panji segera menarik tangan Arya, mengajaknya untuk mendekat ke sumber suara, sambil terus memperhatikan kemana hamburan cahaya orange itu pergi. Akan tetapi semakin dekat langkah mereka, ia bisa melihat rupanya segerombolan berjubah hitam. "Untuk apa domba itu?" Panji segera berbisik bertanya pada Arya ketika ia melihat warna kontras yang dibawa oleh gerombolan orang tersebut. Mereka membawa domba. "Aku juga nggak tahu. Baru ini aku melihat mereka membawa domba." Cukup lama mereka menunggu dan mengamati orang-orang tersebut dari sebuah bukit, sehingga keduanya bisa dengan jelas melihat apa yang sedang dilakukan. Pergerakan mereka begitu cepat, kehadiran mereka yang mencurigakan juga memperkuat firasat buruk tentang gerbang gaib di tempat tersebut. Di sisi lain, Panji sama sekali tidak bisa menjelaskan seperti apa bentuk mereka, tetapi lebih cocok disebut penganut sekte sesat. Ritual dimulai. Arya berjongkok membenarkan posisinya. Kedua bola matanya tertuju tajam ke arah orang-orang tersebut. "Tahan dirimu dulu, Ar. Kita di sini hanya untuk memastikan keadaan." Meski ia sama penasarannya dengan Arya, bahkan baru kali ini ia melihat satu ritual yang biasa ia lihat di drama TV saja, nyaris membuatnya tidak percaya. Gemerincing lonceng mulai terdengar kembali, kini bergantian dengan suara domba yang mengerang kesakitan. Walaupun tempat tersebut gelap, tapi mereka bisa menyaksikan dari kejauhan, dibantu dengan obor yang dibawa oleh segerombolan orang tersebut. Jauh dari dugaan, dengan kedua mata kepala keduanya menyaksikan beberapa domba digorok dengan cepat menggunakan parang sehingga kepalanya terputus dari badan. Ternyata domba-domba itu dijadikan tumbal. Panji gemetar, ia berdiri ngeri setelah domba-domba tersebut digorok. Dengan darah yang masih bercucuran, tubuh domba tersebut dibuang berhamburan di atas sungai. Sedangkan kepala domba tersebut mereka angkat sambil menari. Teriakan-teriakan aneh pun mereka lontarkan seperti sebuah persembahan. Disusul dengan angin hutan yang tiba-tiba saja datang menerpa pepohonan tinggi di sekitar sana. Tak berselang lama, tanah yang mereka pijak pun bergetar menandakan akan ada sesuatu yang datang. Panji dan juga Arya seketika panik sambil tengkurap di atas bukit. Keduanya berpegangan tangan dengan erat. Betapa mengejutkannya, sesuatu yang menggetarkan seisi hutan rupanya sosok makhluk berbulu lebat, berbadan besar dan gempal, jauh lebih besar dari bukit yang mereka tumpangi. Dengan jelas keduanya bisa melihat nyala mata merah sosok yang tiba dari seberang sungai. Rupanya tuan mereka genderuwo. Namun di sisi lain, Panji malah bersikap tenang sambil memperhatikan apa yang selanjutnya gerombolan itu lakukan setelah mengundang sosok mengerikan. Bukan genderuwo biasa sepertinya. Mata sosok itu lebih merah menyala. Coba kamu lihat tubuhnya, seperti dikelilingi cahaya. Ar, kita harus tetap diam dan jangan gegabah. Sekali gegabah kita bisa berakhir di sini. Arya yang selalu mengerti maksud dari perkataan Panji pun mengangguk mengiyakan. Ia hanya diam menahan diri agar tidak gegabah sesuai perkataan Panji. Sedangkan Panji yang memegang bungkusan yang diberikan oleh Kisangki tadi. Samar ia merasakan hawa panas yang keluar dari kalung merah delima tersebut. Aneh. Sungguh aneh rasanya, bukan hanya panas yang ia rasakan, tapi juga aliran energi yang begitu besar. Panji, gawat. Apa kita harus membiarkan mereka melakukan ritual begitu saja?
Arya gelagapan di samping Panji. Ia begitu takut akan terjadi sesuatu yang lebih mengerikan dari apa yang terjadi sekarang. Atau lebih buruknya, gerbang gaib yang mereka takutkan terbuka. Namun Panji tetap kekeh dengan keinginannya. Jangan gegabah, kita lihat saja dulu. Semakin lama, hawa panas yang dikeluarkan dari batu merah delima tidak bisa ditahan oleh Panji. Pandangannya pudar, ia seolah-olah kehilangan kesadaran. Tapi sayup-sayup dapat ia dengar satu bisikan masuk ke telinga. Menungso kang ono ing kono iku tanggung jawabmu. Percaya karo Kang Maha Kuwasa. Mereka akan habis di tanganmu. Prabu Sangkalangit. Meski tidak mengenal betul bisikan tersebut, tapi Panji merasa bahwa suara tersebut berasal dari penitisnya, yaitu Prabu Sangkalangit. Setelah sekian lama ia hanya bisa mendengar tentang penitisnya dari Ki Sangki. Kali ini ia datang sendiri pada Panji, memberikan sebuah pesan serta bukti bahwa apapun yang terjadi di masa silam selalu berkaitan dan menjadi tugasnya untuk menutup rapat segala bentuk persekutuan yang terjadi di tempat tersebut. Lama mereka pandangi, sebuah ritual yang biasa mereka dengar turun-temurun kini mereka saksikan secara langsung. Tak ada yang janggal dari ritual tersebut. Setelah persembahan serta sosok itu menghilang dengan tiba-tiba, segerombolan orang itu pergi begitu saja membawa kepala domba yang entah akan mereka jadikan apa. Lihat, mereka sudah pergi keluar hutan. Di atas payung hutan, langit sudah semakin gelap. Ternyata ritual tersebut berlangsung cukup lama. Sebaiknya setelah ini kita turun ke bawah untuk memastikan. Setelah itu kita bisa meninggalkan tempat ini. Keduanya beranjak turun, perlahan melewati medan terjal sampai menginjakan kaki di tepi segoro gede. Arya menggeleng tak percaya memperhatikan darah tercecer di mana-mana, serta domba-domba tanpa kepala mengambang di atas sungai. Apa kita harus membersihkan bangkai-bangkai domba ini, Ban? Panji mengerenyit seraya berpikir sejenak, lalu setelahnya menggeleng mantap. Biarkan saja, Ar. Nanti juga dimakan buaya yang ada di sini. Sepertinya juga jarang ada orang masuk sampai ke sungai. Mereka segera beranjak setelah mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi di sana semalaman. Keduanya kembali pulang ke rumah Ki Sangki, membenarkan firasat yang datang akhir-akhir ini. Setiap langkah manusia sudah menjadi garis takdir yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimanapun itu harus diterima atau diselesaikan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab penuh. Seperti Panji yang menerima takdirnya untuk menutup tempat terlarang hingga tidak ada yang berani membukanya lagi. Panji dan Arya melaju di tengah jalanan sepi, beradu dengan kencangnya angin malam yang terasa menusuk tulang. Namun dinginnya malam tidak menghalangi mereka untuk segera memberikan kabar pada Ki Sangki. Tak lama setelahnya, motor yang mereka tumpangi mulai masuk ke sebuah desa yang bertuliskan Desa Salangkarangan. Motor Arya sudah terparkir di halaman rumah Ki Sangki. Meski penat rasanya, mereka bergegas memberi kabar pada Ki Sangki. Assalamualaikum, Kek. Panji dan Arya sudah pulang. Tak lama kemudian terdengar suara dari dalam rumah yang pastinya adalah suara Ki Sangki. Waalaikumsalam. Masuklah, Nak. Bagaimana keadaan di sana? Apa benar firasat yang kakek dapatkan itu terjadi? Ki Sangki gelisah. Ia langsung bertanya setelah mereka terduduk di kursi anyaman yang berjajar rapi. Sambil menghela nafas panjang, Arya mulai membakar rokok sebagai penghilang rasa lelahnya. Benar, Kek. Ternyata memang ada yang ingin membuka kembali tempat itu. Apa yang harus Panji lakukan setelah ini, Kek? Setelah mengetahui firasatnya terbukti benar, raut wajah Ki Sangki langsung berubah cemas. Kita tidak bisa berbuat banyak sekarang. Tidak bisa asal bertindak kalau tidak ingin celaka. Kalian beristirahatlah sekarang. Besok kalian harus ke rumah kakek Toh. Hanya dia yang bisa memutuskan. Tak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Keduanya hanya bisa mengikuti perintah Ki Sangki.
Meski niat hati ingin bertindak sendiri, tapi mereka tidak ingin semua berujung sia-sia. Waktu terus berjalan membawa Panji menyusuri gelapnya pemikiran manusia dengan segala nafsu dunia. Sekarang semua bergantung padanya. Apakah Panji dapat menyelesaikan tugas pertama yang sudah ditakdirkan? Sekarang semua berhadapan di sini. Hanya kehendak Sang Pencipta yang dapat membantu Panji menyelesaikan tanggung jawabnya. Apapun yang sudah ditakdirkan menjadi milik akan kembali ke pemiliknya. Samar-samar Panji mendengar suatu bisikan lagi ketika hendak terlelap. Seperti mendapatkan amanah yang begitu besar, sebuah pesan datang membuatnya selalu mempertimbangkan segala hal yang harus ia lakukan. Keesokan paginya, dengan keadaan yang masih sama dinginnya seperti semalam, Panji termenung di dalam kamar. Panji segera beranjak sambil membuka pintu kamar. Semboyongan ia disambut dengan kopi hangat yang dibawa oleh Arya. Tumben telat bangun, Pan. Sana sholat subuh dulu, udah pukul 5 ini. Kita bisa telat ke rumah kakek Tolo. Teguran Arya langsung mendapatkan anggukan dari Panji. Ia bergegas mengambil wudhu, lalu melaksanakan ibadah. Sajadah sudah Panji gelar, disusul dengan bacaan niat yang Panji ucapkan untuk memulai ibadah pada Sang Pencipta. Pandangannya menatap lurus ke arah sajadah. Ia beribadah dengan khusyuk mengharap sebuah petunjuk. Setelah selesai melaksanakan sholat, seperti biasa Panji membaca amalan yang selalu Ki Sangki ajarkan untuk memohon pertolongan pada Sang Pencipta. Ia berdiam di musola sambil memfokuskan bacaannya. Namun lagi dan lagi harapannya berbuah dengan satu bisikan. Semua sudah dipersiapkan. Siap atau tidak, semesta sudah menghendaki. Sekarang milikku adalah milikmu. Selesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawab. Kali ini ia sudah paham dari siapa bisikan itu berasal. Sang Pencipta dengan segala cara memberikan petunjuknya melalui bisikan Prabu Sangkalangit. Mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa dimensi manusia memang berbatasan langsung dengan dimensi astral. Sehingga ia dengan mudah mendapat satu bisikannya ia percaya berasal dari seorang penitisnya. Setelah ini kalian berangkat ke rumah kakek Toh segera. Beliau sulit ditemui, tapi kalau ini rezeki pasti kalian bisa bertemu dengannya. Baik ya, doakan saja. Suara motor tua sudah terdengar di halaman rumah Ki Sangki, disambut dengan cahaya fajar yang baru saja muncul dengan cahaya emasnya. Tunggu Panji, bawalah ini untuk kakek Toh. Tiba-tiba saja Ki Sangki datang menenteng sebuah bungkusan berisi singkong bakar untuk kakek Toh. Baik kek, doakan kami agar bisa menyelesaikan tanggung jawab ini dengan cepat. Dengan mengendarai motor Arya, mereka mulai melaju jauh keluar dari desa Salangkarangan. Di sepanjang jalan hanya sawah dan beberapa rumah gubuk warga yang mereka saksikan. Keindahan yang biasa Panji lihat tetapi mampu memanjakan mata. Arya dengan lihai mengendarai motornya di atas jalanan terjal, penuh lubang serta genangan. Maklum saja jalanan desa memang terkadang banyak yang tidak terawat, namun itu tidak menyulitkan seorang Arya. Dengan gesit ia membawa motor tersebut semakin menjauh menuju satu desa kediaman kakek Toh, rekan dekat Ki Sangki. Belok kanan ya Pan. Aku udah lupa jalan menuju rumah kakek Toh. Iya benar, belok kanan, terus lurus, paling ujung rumahnya. Tak memakan banyak waktu, Arya segera membelokkan motornya ke kanan. Dari kejauhan dapat mereka lihat sebuah rumah yang terletak paling ujung dengan halaman luas serta pepohonan rindang. Alhamdulillah udah sampai, Ar. Panji segera turun sedangkan Arya masih sibuk memarkirkan motornya. Sambil berjalan menuju rumah kakek Toh, kedua bola mata Panji mengamati pekarangan luas dengan rumput hijau di hadapannya. Selain itu di teras rumah diisi dengan beberapa bangku yang tersusun rapi. Assalamualaikum kek. Apa kita akan menemukan jawaban setelah bertemu kakek Toh? Semoga aja.
Ini juga perintah kakek. Kalau sang pencipta sudah menghendaki kita untuk menyelesaikan tanggung jawab ini, pasti akan ada jawabannya. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang berasal dari dalam. Pintu kayu yang sedari tadi mereka ketuk pun terbuka perlahan. Waalaikumsalam, masuklah, kalian pasti cucu Kisangki. Perawakan lelaki tua dengan jenggot panjangnya hadir di hadapan mereka. Itu adalah kakek To. Duduklah di sini, banyak yang harus dibicarakan. Mendapat sambutan hangat dari kakek To membuat mereka begitu senang. Benar kata kakek, kalau sudah rezekinya pasti bertemu juga. Semoga setelah ini menemukan jawaban. Bersama secangkir kopi dan rokok sudah kakek To siapkan, mereka mulai membuka perbincangan. Kek, ini titipan dari kakek. Arya segera memberikan bungkusan berisi singkong bakar tadi pada kakek To. Lelaki tua itu menerima, matanya berbinar, senyumnya terukir sempurna. Sangki memang tidak berubah dari dulu. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan memberikan jawaban atas kedatangan kalian kemari. Jantung Panji tidak berhenti berdebar. Dalam hati ia selalu mengucapkan rasa syukur karena apa yang telah ia ikhtiarkan tidak menjadi sia-sia. Ia duduk bersampingan dengan kakek To. Perbincangan hangat di antara mereka membuatnya merasa berada dalam rumah sendiri. Merasa begitu nyaman. Dulu kala, jauh sebelum desa Salangkarangan itu ada, sekitar 10 abad lalu ada kejadian tragis yang membuat desa itu menjadi sebuah malapetaka. Peristiwa penumbalan yang dilakukan demi keberlangsungan hidup mereka yang tinggal di sana. Asal kalian tahu, desa tersebut terletak di sekitar kerajaan Sawatanegara. Padahal saat itu kerajaan Sawatanegara sangat damai di bawah kepemimpinan Prabu Dharmawangsa Sangkalangit. Sama seperti namamu, bukan? Kakek To menjelaskan sedikit lalu menepuk tangan Panji perlahan. Mendengar nama tersebut, Panji pun terkejut. Awalnya ia hanya mengira bahwa semua yang diceritakan oleh Kisangki tidak semuanya benar. Namun setelah mendengar serta melewati beberapa peristiwa jangkal, membuatnya mulai percaya bahwa ia memang titisan Prabu Dharmawangsa Sangkalangit. Prabu Sangkalangit adalah raja yang bijaksana, tapi sayangnya kepemimpinan Prabu Sangkalangit runtuh karena ulah Prabu Gandruna, seorang prabu dari kerajaan Balapati. Kini Panji menelaah segala kejadian yang mungkin menjadi awal permasalahan setelah mendengar kebenarannya disampaikan oleh kakek To. Memangnya apa yang dilakukan oleh Prabu Gandaruna sampai membuat kerajaan itu runtuh? Lalu apa hubungannya dengan kejadian di desa Salangkarangan? Pengkhianatan, Panji. Kala itu Prabu Gandruna yang mengajak para rakyat kerajaan Sawatanegara untuk bersekutu, melakukan ritual mengerikan teruntuk keberlangsungan hidup mereka. Kamu ingin tahu yang sebenarnya? Krisis pangan yang mereka alami sebenarnya ulah dari Prabu Gandruna juga. Tapi terlambat untuk menyadarkan mereka, Panji. Ritual pertumpahan darah itu masih berlanjut. Iblis yang mereka anut akan terbebas jika gerbang gaib di Segoro Gede berhasil terbuka. Ternyata benar, perlahan mereka akan menemukan jawaban atas masalah yang harus diselesaikan. Kuncinya adalah kamu, Panji. Hanya kamu yang bisa menyelesaikan kalau tidak ingin semua berakhir sia-sia. Lagi dan lagi ucapan kakek To membuat Panji berpikir keras tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Mereka termenung setelahnya.
Di sisi lain, Arya juga memikirkan cara bagaimana mereka menggagalkan segerombolan orang yang mereka duga ingin membuka kembali gerbang gaib di Segoro Getih. Kakek Toh juga demikian. Sepanjang hari ia hanya bisa membantu keduanya lewat berbagai pesan serta cara yang harus mereka lakukan nanti. Terik cahaya pagi berganti dengan jingga sandikala yang mulai redup sinarnya, menandakan sore hari telah tiba. Saat itu pula saat yang tepat bagi mereka bersiap. Kek, ada yang ingin Panji sampaikan? Dengan ragu-ragu ia mengutarakan pesan yang ia dapatkan selagi beribadah. Lagi dan lagi ia mendapatkan sebuah bisikan dari penitisnya. Panji mendapatkan bisikan dari Prabu Sangkalangit. Setelah ini kami harus bergegas pergi. Apa Panji boleh minta sedikit beras sebagai syarat? Permintaannya cukup aneh bagi Arya. Di samping Panji, ia hanya mengerenyit tak habis pikir dengan niat lelaki tersebut. Di sisi lain, sepertinya kakek Tom memahami maksud dari Panji. Apalagi itu adalah sebuah bisikan yang datang dari sang Prabu. Sulit untuk ia percaya, begitupun sulit untuk ia tolak. Pergilah setelah ini, Panji. Dengan senang hati kakek akan berikan beras yang kamu butuhkan. Panji menghela nafas lega, merasa niatnya kali ini akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Melalui berbagai pertanda dengan perantara sebuah bisikan dari Prabu Sangkalangit lebih dari cukup untuk membantu langkah mereka. Ia selalu berikhtiar sebagai bentuk patuh serta bersyukur kepadanya. Perjalanannya akan mereka lakukan mungkin akan sulit, apalagi berurusan dengan sesuatu yang datang dari dimensi astral dengan membawa segudang permasalahan di masa silam. Akara lara yang tak terkendali, bagai pawana merapa atma. Keadaan desa 10 abad silam begitu menyedihkan dan mengiris hati. Pertempuran darah ada di mana-mana, manusia mudah terhasut sehingga menumbalkan segalanya. Bahkan keluarga mereka sendiri pun dengan bodoh mereka mengikuti serta menyembah iblis yang menjadi persekutuan Prabu Gandruna. Keji, seorang raja yang tidak punya hati, memilih berkhianat dengan membuat seluruh rakyat kerajaan Sawata Negara menderita. Ki Sangki selalu mengatakan pada Panji, apapun yang sudah dititipkan padanya hanyalah amanah yang harus Panji terima. Selebihnya itu adalah takdir yang diberikan Sang Pencipta yang harus ia yakini menjadi jalan hidup. Dengan begitu ia bisa menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Seperti kini ia dihadapkan oleh beban berat yang harus ia tanggung. Dengan berbekal sebuah pesan tanpa mengetahui seluk-beluk tempat tersebut, ia selalu berikhtiar agar apa yang ia lakukan bisa dipermudah. Waktu terus berjalan setelah banyak perbincangan. Kemudian keduanya pamit kepada kakek Toh untuk melanjutkan perjalanan ke tempat yang menjadi tujuan utama mereka, yaitu Segoro Getih. Sebelum itu tak lupa Panji membawa pesannya dititipkan dari Prabu Sangkalangit untuk membawa beras dari kakek Toh. Ini Panji, beras yang harus kamu bawa. Segeralah berangkat akan lebih cepat sampai ke tempat tujuanmu. Kakek merasa ada yang tidak beres di sana. Tetaplah berhati-hati, mereka sudah menyadari kedatangan kalian. Beber kakek Toh memperingatkan keduanya sebelum melangkahkan kaki dari sana. Sambil menerima beras yang sudah dibungkus dengan kain putih, Panji segera berpamitan. Baik kek, kami mengucapkan banyak terima kasih sudah menolong. Semoga permasalahan ini cepat selesai. Mereka segera beranjak pergi kembali dengan mengendarai motor tua Arya yang ia paksa melaju kencang. Beradu dengan waktu, namun sekiranya kali ini mereka lebih siap untuk menghadapi apapun yang terjadi nanti. Apalagi mereka sudah mendapatkan banyak informasi dari kakek Toh. Di tengah perjalanan, entah mengapa Panji selalu teringat dengan ucapan kakek Toh tadi. Kira-kira apa yang tidak beres di Segoro Getih? Arya yang tengah mengendarai motor segera membagi fokusnya. Ia pun ikut berpikir. Kita nggak tahu karena belum sampai di sana, Pan. Tapi tenang saja.
Semoga kita belum terlambat. Benar, mereka tidak boleh terlambat. Tidak lama setelahnya motor tersebut mulai menginjak jembatan yang akan membawa mereka menuju hutan di seberang Segoro Gede. Tak ingin membuang waktu, Arya segera menarik gas motor tersebut begitu kencang, menerabas angin kencang. Kita jalan lagi ya. Motor aku parkir di sini, ucap Arya sambil memarkirkan motornya di samping gubuk kecil yang terletak tak jauh dari hutan. Mereka mulai berjalan ke dalam hutan sambil memandangi sekitar. Mereka masih mendapati jalan setapak penuh genangan darah yang mereka lewati sebelumnya. Kali ini berbeda, suasana seisi hutan tersebut semakin mencekam. Arya memimpin jalan sementara Panji selalu was-was memperhatikan sekitar. Hutannya sebenarnya sepi, tapi anehnya sekarang Panji melihat banyak sekali yang mengawasi. Padahal sebelumnya mereka merasa aman di sana. Begitu pula dengan suara-suara yang entah dari mana asalnya selalu bermunculan di sekitar mereka. Namun mereka tidak menghiraukan kejanggalan tersebut. Keduanya terus berjalan menyusuri jalan. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 7 sore, hampir malam. Mereka bergegas mempercepat langkah dengan berlari menerabas ilalang tinggi. Langkah mereka tiba di tempat semula yang mereka gunakan untuk mengintai, di atas sebuah bukit yang mengarah langsung ke Segoro Gede. Kita sampai. Setelah ini turun untuk mencari bongkahan batu itu. Titah tersebut langsung dipatuhi oleh Arya, seorang anak malang yang kini beranjak dewasa menjadi seorang lelaki kekar dan tangguh. Sedih ketika harus mengingat kehidupan sebelumnya. Ia ditinggalkan seorang diri di hutan oleh ibunya. Ialah Arya Adipati Durpa. Bertahun-tahun semenjak kejadian itu, orang tua angkat Arya sudah bersusah payah menghapus ingatan tragis di masa kecilnya. Begitulah ia tumbuh, dirawat sedemikian hingga dengan luka yang masih melekat dalam dirinya. Sulit dipercaya juga ketika mengetahui ia adalah anak dari keturunan bangsa jin dan manusia. Ia lahir sebagai karma akibat persekutuan ibunya dengan bangsa jin. Rati, itulah nama ibu Arya. Dahulu kala ia adalah kembang desa yang selalu disegani oleh setiap orang. Namun seiring bertambahnya usia, Rati tetap tidak ingin menikah karena takut wajahnya menjadi tua. Sebagaimana normalnya manusia, meskipun tidak menikah tetap akan mengalami penuaan. Di usia Rati yang menginjak 30 tahun, ia memutuskan untuk pergi mengasingkan diri ke Gunung Saranggeni. Di sanalah Rati memulai untuk bersekutu dengan jin untuk tetap awet muda. Namun perjanjian yang tidak bisa Rati tolak membuat Arya lahir ke dunia. Tak ingin buah hatinya dijadikan tumbal untuk persekutuannya yang ia lakukan. Di usia Arya yang menginjak 10 tahun, ia membawa anak tersebut turun ke kaki gunung untuk menelantarkannya. Semenjak itulah Pak Ade Dodo merawat Arya, mengasuh dengan sepenuh hati seperti anaknya sendiri. Langit semakin gelap. Keadaan hutan yang memberikan kesan singup Panji rasakan, membuat bulu kuduknya seketika meregang. Sedangkan Arya, ia masih terpejam melakukan semedi untuk memperkuat ilmunya. Lama mereka berdiam diri di sana, tak ada pertanda akan datang segerombolan orang berjubah hitam. Namun ia salah. Kedua telinga Panji seketika terbuka mendengarkan asal suara yang datang dari jauh. Sayup-sayup ia mendengar suara tangisan bayi yang berlomba-lomba memecah keheningan hutan. Bahkan ketika suara tersebut semakin meruak, ia dapat melihat beberapa makhluk tak kasat mata mulai mengepung mereka. Bau bayi yang masih wangi turut mengandung berbagai penunggu yang ada di sana. Mereka datang. Apa kamu dengar suara tangisan bayi itu? Panji segera mengangguk tanpa membalas pertanyaan Arya. Di sisi lain ia bertanya-tanya, apa yang sedang orang-orang itu lakukan sampai membawa bayi tak berdosa ke tempat terlarang? Tak berselang lama di tengah gelapnya hutan mulai terang dengan cahaya obor yang berhamburan. Kira-kira ada 4 lelaki berbadan besar yang tengah membawa obor bersama dengan para wanita yang sedang menggendong bayi mereka. Masih dengan penampilan yang sama, mereka mengenakan jubah hitam dengan penutup kepala. Lagi dan lagi sebuah ritual yang tidak bisa dicerna oleh akal mulai berlangsung.
Keduanya termenung, fokus memperhatikan apa yang akan dilakukan orang-orang tersebut. Namun benar ucapan kakek Eto, mereka sudah mengetahui keberadaan Panji dan juga Arya. Saat keduanya lengah, tiba-tiba saja dua orang lelaki pembawa obor itu naik menghampiri. Panji yang merasakan keselamatan mereka terancam itu pun segera menepuk kencang pundak Arya. "Gawat Ar, kita ketahuan." Namun anehnya Arya malah terlihat lebih tenang dari Panji kali ini. Tak lama kemudian ia bersila sambil memejamkan mata seolah mulai bersemedi lagi. Akan tetapi Panji mengetahui apa yang akan Arya lakukan kali ini. Semedinya membuahkan hasil, sebuah mantra dirapal oleh Arya sehingga mengubah dirinya ke bentuk semula. Sosok genderuwo mengerikan hasil dari perkawinan ibunya dengan bangsa mereka. Sungguh Panji terperanjat menyaksikan sosok mengerikan di hadapannya. Baru kali ini ia melihat secara langsung wujud Arya setelah mendengar dari cerita saja. "Berapa banyak korban yang kamu makan, Ar?" Panji menuduh Arya tiba-tiba bukan tanpa sebab, tapi ia menaruh rasa curiga setelah melihat wujud genderuwo Arya. Begitu besar dan mengerikan, tubuhnya bisa berkali-kali lipat lebih besar daripada pepohonan yang ada di sana. Hanya satu cara untuk memperoleh energi sebesar itu, dengan cara memangsa sebanyak mungkin seperti demit pada umumnya. Dengan nafas berat dan suara seraknya, Arya menjawab, "Aku hanya memakan genderuwo yang mengganggu manusia. Gak perlu khawatir, Panji. Bersemedilah biar aku yang melawan dua orang itu." Di tengah perbincangan mulai terdengar suara langkah yang semakin mendekat. Tapi sialnya tidak terlihat dari mana arah datangnya kedua lelaki berjubah hitam itu. Hanya suara semak bergesekan yang dapat terdengar dengan jelas. Sementara Arya yang sudah berubah menjadi genderuwo segera bersembunyi di atas pepohonan yang tidak terjangkau oleh mata kedua lelaki tersebut. Dengan cepat, hentakan langkah tersebut semakin mendekat hendak menyerang Panji. Bagusnya kedua lelaki tersebut kalah cepat dengan Arya yang sudah menerkam tubuh salah seorang dari mereka dengan kuku panjangnya. Tanpa aba-aba, Arya yang beringas segera menggores leher mereka hingga mengeluarkan darah merah segar. Tanpa ampun, Arya melawan meski dengan tangan kosong sekalipun. Kedua lelaki tersebut tampak kewalahan. Parang yang mereka genggam tidak berefek pada tubuh Arya. Mereka terdorong dengan kencang oleh tendangan Arya hingga menabrak sebuah pohon besar di sekitar sana. Walau sudah merintih kesakitan, tapi kedua lelaki tersebut tidak menyerah untuk menyerang Arya. Nafas mereka mulai berat sambil menenteng parang yang hendak dihunuskan. "Sebenarnya siapa kamu, genderuwo sialan?" Arya hanya tertawa. Ia menyadari bahwa kemampuannya jauh di atas mereka. "Lihat saja, akan aku habisi kau dan satu orang di belakangmu. Aku tidak takut dengan wujud genderuwomu sialan. Bahkan Tuanku bisa saja menghabisi kalian sekarang." "Kalian bukan lawanku. Lebih baik sudahi ritual ini. Jangan sampai kalian berhadapan juga denganku." Mereka salah. Seseorang yang menjadi lawan sebenarnya telah bangkit. Melihat kedua lelaki itu merintih kesakitan, Panji segera mengeluarkan batu merah delima dari sakunya. Sambil merapal sebuah mantra, batu tersebut seketika menyala terang. "Aku rasa nyawa kalian tidak perlu aku habisi sekarang." Di hadapan Panji, kedua lelaki tersebut mendadak terdiam. Tubuh mereka tidak bisa digerakkan. Meski terus mengerang kesakitan, mereka hanya pasrah ketika Panji mulai mengusapkan batu merah delima tersebut. Ajaibnya, seketika kedua lelaki tersebut pingsan tidak berdaya akibat Panji. "Tenang Ar, hanya aku buat tidur dan lupa saja." Dengan begitu mereka bisa mengesampingkan dua orang yang menjadi penghalang. Dari kejauhan rupanya ritual tersebut sudah dilakukan. Ngerinya apa yang mereka saksikan malam itu tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Bayi-bayi yang tidak berdosa dibunuh oleh para wanita yang membawa mereka. Tangis yang tadinya pecah kini menjadi hening seketika, menyisakan bau anyir darah yang tercium menusuk hidung. Lebih bejatnya lagi, darah yang berceceran itu mereka oleskan hingga memenuhi seluruh bagian tubuh para wanita tersebut. Gerbang gaib.
Panji gemetar mengatakan hal tersebut. Matanya membulat tak percaya dengan apa yang ia saksikan di hadapannya. Cahaya rembulan bersinar begitu terang menampakkan sebuah ritual yang kini terlihat jelas walau tertutup kabut. Mereka menari-nari layaknya tak punya rasa bersalah atas pembunuhan yang dilakukan. Sambil bersimpuh, sebuah cahaya kemerahan muncul dari gerbang tersebut. Semakin banyak dan semakin banyak cahaya kemerahan itu adalah para iblis dari dimensi astral yang hendak memakan seluruh mayat bayi yang sudah ditumbalkan. Berbagai ritual keji dan tidak pantas sudah Panji saksikan tak berselang lama setelah munculnya berbagai makhluk mengerikan dari gerbang tersebut. Kabut yang kian menebal itu hilang bersamaan dengan gerbang gaib yang mengantarkan para iblis kembali menuju dimensi astral. Diikuti dengan gerombolan orang berjubah hitam yang juga pergi meninggalkan tempat tersebut. Ini waktu yang tepat Arya beranjak masih dengan sosok genderuwonya. Ia merapal mantra segera mengubah tubuhnya berkali-kali lebih besar. Dua orang ini biar aku bawa kemana gerombolan itu pergi. Aku akan segera kembali. Dengan mudahnya ia mengangkat kedua lelaki yang pingsan tadi untuk dibawa ke tempat asalnya. Panji mengiyakan sambil memperhatikan sosok genderuwo itu berjalan. Sembari menunggu Arya, ia memutuskan untuk menjalankan rencana. Turun ke bawah mengecek keadaan di sekitar Segoro Getih. Tujuannya hanya satu, mencari letak bongkahan batu besar yang menjadi gerbang penghubung. Panji mempercepat langkahnya agar segera sampai ke tempat yang ia tuju, sambil memegang kalung merah delima yang kini ia kenakan di lehernya. Pandangan matanya tertuju lurus, terkadang memutar ke sembarang tempat untuk mencari keberadaan batu tersebut. Tapi yang ia dapati bukanlah sesuatu yang dicari, melainkan seorang lelaki berbadan kekar yang tengah bersandar di batang pohon. Baru sampai. Hebat kamu, Ar, lebih dulu sampai di sini. Kaki mereka melangkah silih berganti waktu. Arya memimpin jalan dengan pandangan mata yang tajam. Ia berputar memastikan keadaan sekitar. Gak jauh lagi, batu itu ada di tepian sana. Tak lama setelah mereka menghabiskan sisa tenaga, hanya berjarak 100 meter dari tempat, sudah terlihat bongkahan batu besar terletak di antara bebatuan melingkar. Sungguh ketika langkah mereka sampai di sana, hawa yang berbeda mereka rasakan berasal dari bongkahan batu besar yang menjadi penghubung gerbang gaib. Mungkin saja hawa yang berbeda itu bertambah kuat ketika gerbang tersebut berhasil terbuka karena ulah gerombolan orang berjubah hitam. Panji memusatkan pandangan di sekitar batu tersebut, tercecer tulang belulang serta bercak darah yang menempel di sekelilingnya. Sudah pasti ini ulah mereka. Sambil menyiapkan beras yang sudah ia bawa, ia mulai merapal mantra sebagaimana beras tersebut dititipkan untuk sarana penetralan berbagai sihir yang sudah menjadi satu pada batu tersebut. Sementara itu Arya berkeliling memperhatikan situasi untuk menjaga Panji. Dengan berjalan mengelilingi batu tersebut, Panji mulai menaburkan beras yang sudah ia bawa. Namun hal yang tidak terduga terjadi pada mereka. Tanah yang mereka pijak bergetar. Hentakan kaki pun mulai terdengar. Suara apa itu? Apa ada sosok yang terundang karena ini? Mereka tak mengerti apa yang sedang menghampiri. Gelagapan keduanya mempercepat langkah untuk menabur seluruh beras yang dibawa, berharap semuanya tidak menjadi sia-sia. Hanya itu yang bisa mereka lakukan sekarang. Selebihnya hanya campur tangan Sang Pencipta yang bisa membantu. Persekutuan selalu berbalas nyawa. Hukum tabur tuai pun selalu ada. Apa yang mereka tanam dari persekutuan akan berubah sanksi melekat abadi. Bagaimanapun kenikmatan duniawi tidak sebanding dengan harga nyawa yang mereka tumbalkan. Sekar Kemalasari, seorang kembang desa yang dipersunting oleh Raden Jayakarta. Dua insan yang telah lama memadu kasih di sebuah pernikahan yang indah, keduanya mengharap akan hadir sebuah kebahagiaan baru. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Tak lama setelah pernikahannya, anak sematawayang Kisangki kini sedang terbuai tawa. Rasa bahagia tak henti-hentinya membanjirinya, tak ada habisnya setelah mengetahui bahwa Kemala sedang mengandung anak pertama. Hari demi hari, Jaya habiskan bersama Kemala yang kini berbadan dua. Lengkap sudah hidup Jaya yang dirasakan sudah sempurna berkat kehadiran Kemala dan buah hati yang dinanti-nanti.
Hingga sampai di mana usia kandungan Kemala menginjak 3 bulan, berbagai hal janggal mulai bermunculan. Setiap malam Kemala berteriak, meracau segala hal yang tidak Jaya ketahui maksudnya. Ia mengaku selalu merasa ada yang mengawasi mereka setiap malam. Kisangki yang mengetahui hal itu tidak tinggal diam. Malam setelahnya di rumah mereka mengadakan pengajian untuk mendoakan anak yang dikandung Kemala. Acara berjalan lancar sebelum tengah malam. Semakin larut, gangguan yang tidak diinginkan pun datang. Seisi rumah gempar. Jaya yang saat itu sedang berbincang dengan Kisangki dibuat kaget karena Kemala berteriak seperti malam-malam sebelumnya. Betapa terkejutnya Jaya melihat Kemala sudah tergeletak di lantai keramik yang dingin. Wanita itu tidak sadarkan diri. Hampir gila ia dibuatnya. Setiap malam selalu sama. Berbagai upaya yang mereka lakukan untuk menjaga Kemala gagal. Di sisi lain, ia ingin anak yang dikandung Kemala lahir setelah sekian lama penantian panjang mereka. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan Sang Pencipta. Jaya, kemari ada yang ingin Bapak bicarakan. Jaya hanya mengangguk mengikuti kemana Kisangki pergi sambil duduk di teras rumah ditemani oleh rokok dan kopi. Perbincangan antara anak dan bapak itu pun dimulai. Ada apa, Pak? Apa ada hal penting yang harus dibicarakan dengan Jaya? Asap putih disembur dari mulut Kisangki. Ia menghela nafas panjang, menimbang-nimbang apa yang harus ia sampaikan. Bapak sudah banyak cerita padamu. Kamu juga pasti tahu kalau keluarga kita ini masih jadi satu keturunan dengan Sang Prabu. Lalu, apa hubungannya dengan Kemala? Sudah lama dari garis keturunan belum ada yang diwarisi kesaktian Prabu. Bapak hanya khawatir kalau Sang Prabu memilih anak yang dikandung Kemala sebagai titisannya. Mendengar hal itu membuat Jaya tertegun. Ia tahu betul resiko yang harus diambil jika memang anak yang dikandung oleh Kemala menjadi titisan Sang Prabu. Suasana menjadi hening, hanya asap rokok yang menjadi teman di antara perbincangan mereka. Kalau memang benar warisan itu jatuhnya ke anakmu, apapun yang terjadi lakukanlah. Lindungi anakmu hingga lahir nanti. Ingat itu Jaya. Sambil mematikan rokoknya, Kisangki beranjak meninggalkan Jaya. Bulan demi bulan mereka lalui, meski sangat sulit. Namun ketika mereka ingin menyerah, ia mengingat pesan Kisangki yang menjadi bekal agar selalu menjaga buah hatinya. Menyisakan tenaga yang ada untuk ikhtiar serta usaha. Itulah yang bisa mereka lakukan sekarang. Hingga saatnya telah tiba. Kelahiran yang tidak terduga terjadi pada Kemala. Di tengah derasnya hujan malam hari, Kemala meronta kesakitan. Perutnya yang sudah besar tidak bisa lagi ia tahan. Memaksa Jaya menerabas hujan di tengah malam untuk membawa bidan, membantu persalinan Kemala saat itu juga. Suara tangis bayi kini terdengar tidak ingin kalah dengan derasnya hujan. Alhamdulillah ya Pak Jaya, anaknya laki-laki. Tangis harum mengguyur keduanya sambil menggendong sang buah hati. Kini Jaya mengumandangkan azan. Namun rasa senang yang mereka rasakan tak berlangsung lama. Di sela-sela tangis bahagia, satu bisikan turut serta. Anak itu akan celaka. Titisan Sang Prabu Sangkalangit. Anak itu sudah tercium baunya. Bagaimanapun mereka sudah tahu apa yang akan terjadi jika anak itu berhasil dilahirkan. Kelak ia akan menjadi seseorang yang dibutuhkan serta menjadi musuh bagi mereka di seberang sana. Malam kelahiran Panji membuka lembaran baru bagi desa Salangkarangan. Jerit tangis kini terdengar di tengah malam yang berharap sunyi. Firasat yang dirasakan Kisangki sudah terbukti. Anak itu memang titisannya. Bahkan mereka saja tidak menerima kelahiran anak itu. Setelah kelahiran putranya, kini keluarga Jaya menanggung apa yang harus diterima. Berbagai usaha sudah mereka lakukan demi kelahiran Panji. Tapi keduanya harus tutup usia menebus kelahiran anak yang menjadi titisan Prabu Sangkalangit. Waktu terus berjalan, mengubur luka terdalam. Panji tumbuh besar bersama Kisangki dengan segala kesederhanaannya. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani. Kek,
Kenapa Panji selalu melihat ular besar dalam mimpi? Kenapa ular itu melilit bapak dan ibu? Tidak ada angin maupun hujan. Satu pertanda kembali mereka dapatkan. Di usia yang menginjak 10 tahun, Panji dititipkan sebuah kodam berupa ular raksasa. Jagadia Raksa itulah namanya. Kamu dengar? Kita harus pergi sebelum berhadapan dengan iblis itu. Setelah seluruh beras yang dibawa itu habis, keduanya segera berlari meninggalkan tempat tersebut sebelum diketahui oleh iblis yang lain. Mereka kembali melangkah menyusuri gelapnya malam. Hanya dengan seberkas cahaya yang bisa mereka andalkan untuk menerangi jalan. Di tengah perjalanan, Arya mendengus kesal. Asal kamu tahu, Pan, sewaktu aku mengantar kedua orang tadi, aku bertemu lelaki tua di perbatasan hutan dengan desa. Tapi anehnya dia bisa melihatku. Entah mengapa firasatnya semakin buruk sekarang. Padahal seharusnya tidak ada orang yang bisa melihat sosok genderuwo Arya kecuali yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Kalau memang benar, firasat burukku pasti nanti terbukti. Setelah percakapan panjang mereka berakhir, kini mereka sudah berada di ujung hutan. Segeralah Arya mengambil motor lalu bergegas pulang bersama Panji. Semoga segera mendapatkan jawaban, gumam Panji sedari tadi. Perjalanan yang panjang dan cukup melelahkan, namun usaha mereka tidak berakhir sampai di situ saja. Masih banyak hal yang perlu dicari tahu, apalagi tentang keberadaan gerombolan berjubah hitam itu. Mereka percaya orang-orang yang melakukan ritual pasti memiliki dalangnya. Tugas mereka kini satu, menggagalkan ritual sebelum gerbang gaib terbuka sepenuhnya. Garisan takdir membawa Panji menjelajahi ruang dan waktu astral yang terhubung menjadi satu. Saksi bisu yang sudah lama usai kini tumbuh kembali. Namun dari sinilah Panji banyak belajar bahwa kehidupan teruslah berjalan walau sedikit menyisakan manusia yang beriman. Matahari dengan terik sinarnya menembus sela-sela pepohonan rindang. Pagi hari dengan segala keindahannya menyapa sebuah desa yang berharap tenang. Di halaman belakang rumah Kisangki, ketiganya terduduk merenung seraya memikirkan jalan keluar dari permasalahan yang datang. Dari berbagai isi kepala yang harus disatukan membentuk sebuah ikatan. Baiklah, Kek. Sebaiknya kita segera bertindak. Panji tidak ingin ini berakhir sia-sia. Namun tidak ada keputusan yang Kisangki berikan. Ia masih takut tindakan yang mereka lakukan terlalu cepat. Sambil bergumam menatap langit biru tanpa corak putih yang menyertainya. Pulanglah dulu, Ar. Berikan kabar pada Dodo tentang hal ini. Barangkali dia ingin membantu. Baik, Kek. Biar Arya pulang dan memberitahu pada Abah tentang hal ini. Arya tidak protes dengan perintah Kisangki. Ia beranjak hendak berpamitan dengan keduanya. Segeralah kembali bersama Dodo, Ar. Sekarang apa yang harus Panji lakukan, Kek? Menatap kepergian Arya, ia jadi terpikirkan sebuah cara agar lebih cepat melangsungkan rencana. Dahulu saat kakek kecil buyut, kamu mengajarkan satu ilmu pada kakek. Lalu apa yang ingin kakek ajarkan pada Panji? Raga Sukma, Panji. Kamu ingat dengan ular raksasa yang selalu hadir di mimpimu? Ia Jagadia Raksa, kodam yang diberikan untukmu. Panji amat terkejut mendengar hal itu. Ia ingat betul seekor ular yang selalu datang di mimpinya. Ternyata itu adalah sebuah kodam dari penitisnya Prabu Sangkalangit. Dari kejauhan ia mulai melihat sebuah rumah yang tampak sederhana dengan pekarangan luas di seberang jalan. Di samping itu ia lihat seorang lelaki setengah tua tengah terduduk di teras rumah sambil menyesap kopi hangat. Arya dengan antusias segera memarkirkan motornya. Assalamualaikum, Abah. Maaf, Arya baru pulang. Abah sudah tahu niat kamu kemari. Panji baru saja mengirim kabar. Tunggu di sini biar Abah siap-siap dulu. Belum juga Arya duduk, ia harus pergi lagi kali ini bersama Pak Dodo.
Dari tadi ia termenung, pikirannya tidak henti menebak siapa lelaki tua yang ia lihat semalam. Tampangnya begitu mencurigakan, apalagi ia bisa melihat perawakan genderuwo Arya. Tak lama setelahnya, Pak De Dodo tiba dengan segala perlengkapan yang ia bawa dalam ransel. Ayo ikut Abah ke satu tempat. Ajakan Pak De Dodo membuat Arya sangat penasaran. Ia segera beranjak menarik kembali gas motornya untuk melaju kembali. Entah akan dibawa kemana ia sekarang. Yang ia harapkan segera bertemu dengan jawaban atas beban pikirannya selama semalam. Coba lewat sana saja agar tidak ketahuan warga desa. Arya dengan gesit membelokkan motornya ke kiri, dibawa masuk ke dalam hutan yang berada jauh dari pemukiman warga. Namun ia mengenal di mana ia berada. Ia kembali ke satu desa yang terletak di perbatasan hutan menuju Segoro Gete. Sepanjang jalan ia waspada memperhatikan dengan jeli apa yang ada di sekitarnya sembari mencari tempat yang tepat untuk memarkirkan motornya. Di depan sana terdapat sebuah pepohonan tinggi dengan semak rimbun. Tempatnya yang cocok untuk memarkirkan motor selain dekat dengan tempat yang mereka tuju, juga tidak mudah diketahui oleh warga yang melintas di sana. Sudah aman, ayo kita bergegas sekarang. Pak De Dodo segera mengangguk. Ia memimpin jalan menuju desa. Keduanya mulai berjalan melewati hutan hingga tiba di sebuah persawahan. Arya, ingat Abah pernah mengajak kamu kemari dan rumah besar itu. Apa kamu ingat juga? Iya, Arya ingat. Memangnya kenapa dengan rumah itu? Itu rumah Abah Darmo. Entah bagaimana rumah sebesar itu berdiri di sana. Di desa antara warga yang sederhana. Yang Abah tahu, pemiliknya tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Tapi warga desa merasa curiga setelah Abah Darmo menjadi tajir melintir. Naas anak dan istrinya meninggal giliran. Arya sontak terkejut mendengarnya, sekaligus menaruh rasa curiga pada pemilik rumah tersebut. Ada yang janggal, sedang pandangan matanya tertuju lurus pada sebuah rumah megah yang terletak jauh dari mereka. Namun keduanya mencoba tidak menghiraukan kejanggalan-kejanggalan yang hanya datang dari ucapan. Mereka membulatkan tekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pasti ada sesuatu. Tidak mungkin Abah mengajak Arya sejauh ini hanya untuk melihat-lihat. Kamu benar. Ayo, kita sudah sampai. Mereka sudah sampai tepat di belakang rumah megah dengan corak putih menawan. Disinilah saksi sebuah kekejaman terjadi. Seorang dalang dari segerombolan orang berjubah hitam yang mereka curigai. Pak, Arya berjaga di sini ya. Matanya yang tajam serta tubuh kekarnya itu siap menjaga sekitar selagi Pak De Dodo menjalankan rencana untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ingat Arya, tugas kita di sini hanya mencari informasi. Kalau ada yang mengacau segera bereskan. Pak De Dodo segera memanjat setelah menemukan jalan yang mudah. Arya sedang berjaga, duduk bersila dengan memejamkan mata. Bibirnya bergetar, kedua tangannya dilipat tepat di depan dada. Ia mulai merapal sebuah mantra. Genderuwo. Mantra itu mengubah dirinya menjadi sosok genderuwo mengerikan. Ketika ia membuka mata, sensitivitasnya juga terbuka. Sialan, kenapa ada jerangkong di dalam rumah itu? Jauh di hadapannya berdiri sosok menyerupai tengkorak berdagu lancip serta kuku-kukunya yang panjang sedang berjaga. Sial, dia lawanku. Dalam sebuah rumah yang megah, Pak De Dodo berhasil mengendap-endap masuk. Rumah tersebut terbagi menjadi beberapa ruangan, tapi ada satu yang paling megah. Firasatnya kuat, ia mendengar berbagai teriakan dari dalam sana. Dengan hati-hati ia mendekat, memusatkan pendengarannya pada ruang paling megah di rumah tersebut. Banyak sekali pengikutnya. Tidak salah lagi, di dalam sana mereka sedang berpesta, berteriak serta meronta sambil terkadang memuja dalang dan juga iblis yang dianutnya. Sang Geni, itulah nama iblis yang mereka sembah. Sementara di rumah Kisangki, mereka sedang melakukan semedi untuk meraga sukma.
ilmu yang akan diajarkan pada Panji untuk berjaga saat keadaan darurat. Panji, Ngroko Sukma iku ilmu lama yang buyut ajarkan pada kakek. Sambil menepuk tangan Panji, Ki Sangki mencontohkan bagaimana cara meraga sukma. Kek, setelah Panji berhasil meraga sukma, apa yang akan terjadi? Dalam ilmu Jawa, Ngroko Sukma itu tujuannya bertemu sedulur papat limo pancar, Panji. Apa maksud dari sedulur papat limo pancar? Sedulur papat limo pancar adalah perkara yang menemani manusia saat lahir. Ada kakang sawah, air ketuban, hari-hari gede, puser, dan pancar diri sendiri. Semua keluar berdampingan, Panji. Hanya saja wujudnya berbeda saat kamu bertemu nanti. Tanpa penjelasan panjang, Ki Sangki segera mencontohkan pada Panji. Ia duduk bersila dengan kedua tangan sejajar, mata terpejam lalu merapal sebuah mantra. Liap ceprucut sukmaningson metu sokorogo. Ia pun mengikutinya tanpa sadar rohnya terbawa ke satu tempat yang hampa. Hanya dingin, serta hamparan tanah merah tanpa pepohonan di sekitarnya. Ia kebingungan tapi tetap mencoba tenang, memusatkan satu pandangan ke arah seorang lelaki dengan pakaian khas kerajaan yang berdiri di hadapannya. Kamu sudah menjadi garis takdir kehidupanku, Panji. Jangan merasa kecil hati atas kemampuan yang kamu miliki, karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Panji mengerjapkan mata. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sungguh, ia bertemu dengan seorang penitisnya, Prabu Sangkalangit. Prabu, apa yang harus Panji lakukan? Tanggung jawab besar Panji pikul, sedangkan ilmu serta kemampuanku tidak sebanding dengan Prabu. Namun balasannya Panji dapat membuatnya tenang. Prabu Sangkalangit tersenyum sambil menepuk pundak Panji. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalaupun Sang Pencipta sudah memilihmu, itu tanda bahwa kamu sanggup dan pantas. Kamu tidak sendirian. Arya dan Jagadiareksa akan menolong setiap langkahmu. Panji gemetar mendengar satu nama yang lama ia simpan. Jagadiareksa. Kamu ingat bahwa Reksa tiba di mimpimu. Memang begitulah salam perkenalannya padamu. Aku menitipkan seekor ular raksasa untuk menjaga. Dia akan bersamamu mulai sekarang, Panji. Ini amanah dariku. Lalu bagaimana aku tahu cara memanggil Reksa, Prabu? Hanya perlu bersila ucap namanya. Nagara Raja Jagadiareksa. Dia akan datang setelahnya. Panji, sadar. Arya menunggu di depan bersama Pak Dodo. Segeralah keluar. Lama ia terpejam, satu tepukan dengan kencang segera menyadarkannya. Panji terperanjat, matanya terbelalak menatap Ki Sangki yang ada di hadapannya. Berapa lama Panji meraga sukma? Ki Sangki hanya menggeleng memapah tubuh Panji untuk bangkit. Tidak perlu kamu pikirkan, cepat temui Arya dulu. Setelah tiba di depan rumah, ternyata Arya dan Pak Dodo sudah menunggu sambil membakar rokok tembakaunya. Pak Ade dan Arya udah datang. Malam ini juga kalian berdua harus ke Segoro Gede. Ada apa, kek? Kami harus ke sana sekarang. Dengan wajah gelisah, Ki Sangki berkata, sudah, biar nanti diceritakan Arya. Segoro Gede membutuhkan kamu secepatnya, Panji. Merasa tidak mengerti apa yang akan terjadi, dengan segala ketidaktahuan dipaksa terus berdampingan oleh waktu. Entah informasi apa yang sudah Arya dapatkan hingga mendesak mereka saat itu juga untuk pergi ke Segoro Gede. Gelap hati seperti api yang tidak terkendalikan sudah mendarah daging pada diri Abadarmo
Selama hidupnya di atas tanah yang ia pijaki, menjadi saksi keji ritual persekutuan yang ia lakukan. Gelap hati sudah menyelimuti persekutuan yang tidak memiliki arti begitu menyayat hati, menumbalkan nyawa anak serta istrinya hanya untuk keinginan duniawi. Motor tua yang dikendarai Arya melaju kencang meninggalkan desa Salangkarangan. Hanya desir angin yang mereka dengar menemani perjalanan mereka hingga tiba di satu tempat. Panji melangkah penuh resah, sesekali ia merasa putus asa. Tapi sesekali juga ia tersadar akan tugasnya. Langkahnya dibawa melewati hamparan sawah luas dengan suara jangkrik yang beradu dengan sepi. Gelap malam memaksa mereka menyusuri jalan, bahkan rembulan tak terlihat malam ini. Apa yang mau kamu bicarakan, Ar? Aku ingin tahu apa yang terjadi setelah kamu pergi tadi. Aku pergi ke salah satu rumah di desa ini. Rumah dalang dari gerombolan orang berjubah hitam. Yang benar, Ar? Cepat sekali kamu ketemu dengan rumah dalang itu. Apa yang tahu? Nama pemilik rumah itu Badarmo. Ternyata saat aku sampai di sana, semua sudah dipersiapkan. Bahkan kedatangan kita ke Segoro Gede sudah diketahui. Lalu bagaimana, Ar? Apalagi yang kamu dapat setelah pergi dari sana? Pengikut Badarmo sekitar 20 orang, kata Abah. Ada jerangkong yang menjaga rumah Badarmo. Satu lagi yang Abah dengar, mereka akan melakukan ritual malam ini juga. Mungkin akan lebih mengerikan dari kemarin yang kita lihat. Mendengar ucapan Arya membuat bulu kuduk Panji menegang, namun ia hanya mengangguk mengiyakan sambil terus berjalan. Hutan yang biasa mereka lihat sudah kembali menyambut, akan tetapi perasaan aneh kini mereka rasakan setelah sampai di tempat yang dituju. Suasana yang mereka rasakan jauh berbeda dari sebelumnya. Tarikan astral kian menebal, mereka seperti terbawa ke dimensi yang berbeda. Harusnya kamu juga berpikir sama seperti yang aku pikirkan, Ar. Celetuk Panji tiba-tiba, akan tetapi Arya tidak menghiraukan Panji. Ia pun merasakan hawa yang berbeda di sana. Ar, tunggu. Jangan bergerak. Lihat itu. Arya segera mendongak, matanya terbelalak melihat penampakan ular raksasa berdiri tepat di sela-sela pepohonan yang tak jauh di hadapan mereka. Sial, apa itu suruhan Badarmo? Arya salah. Panji bergegas menghentikan Arya yang sudah berlari ke arah raksa. Ar, tunggu. Itu bukan suruhan Badarmo. Dia Jagadjaya Reksa, penjagaku. Kodamu? Sejak kapan? Panjang ceritanya, nanti aja aku ceritakan. Sekarang katakan apa yang kamu inginkan, Reksa. Mohon maaf Prabu, aku kemari untuk menjagamu dan Arya. Bahkan Arya yang dari tadi diam terduduk langsung terkejut mendengar ucapan Jagadjaya Reksa. Setelah mengetahui niat Jagadjaya Reksa hanyalah menjaga mereka. Jangan khawatir, Ar. Reksa adalah titipan Prabu Sangkalangit untuk menjaga kita. Sepanjang perjalanan hanya sunyi yang mereka rasakan. Bahkan beberapa penunggu yang dijumpai Panji di sekitar sana, hanya dia memperhatikan mereka, seakan membawa pertanda yang membuat Panji terus bertanya-tanya dalam pikirannya. Yang paling mengejutkan, setelah beberapa langkah perjalanan menuju Segoro Gede, tanpa disadari rupanya mereka dibawa masuk ke dalam alam Burloka. Alam terlengkap di mana batas dimensi manusia dengan mereka terbuka, sehingga para iblis dari alam terbawah bisa masuk bahkan menyentuh manusia. Sumbernya hanya satu, gerbang gaib yang terbuka. Panji, tunggu. Ritual itu sudah dimulai. Bulan purnama merah darah. Ritual itu semakin mengerikan sekarang. Dimulai dari penubalan domba, bayi tak berdosa, lalu diakhiri dengan hubungan badan para manusia pengikut iblis yang mereka sebut dengan Sanggageni. Ketika gerbang gaib itu terbuka, semakin sempurnalah kekuatan mereka. Hasil dari penumbalan yang dilakukan, mereka percaya akan memberi banyak keuntungan. Namun hal yang lebih fatal sudah terjadi. Akibat dari terbukanya gerbang gaib tersebut memungkinkan desa akan dilanda malapetaka. Tidak ada pembatas gaib lagi di antara mereka. Berbagai makhluk mengerikan berdatangan, membawa musibah besar yang mungkin membawa manusia kembali ke masa kebodohan.
Semua itu tidak bisa dibiarkan. Angin kencang berhembus menerpa pepohonan di sekitar mereka. Bambu-bambu menjulang bertabrakan terkena terpaan. Seketika tanah yang mereka pijak bergetar. Di atas bukit yang sama mereka merasakan hentakan kaki yang menggetarkan seisi hutan. Kedatangan mereka sudah terendus. Dari arah belakang berdirinya mereka terdengar suara langkah kaki berhamburan. Namun bukan langkah kaki yang menggetarkan hutan. Tiba-tiba satu tarikan mendarat ke tangan mereka tanpa perkiraan. Mereka terkejut, berguling cukup jauh tapi tidak mengetahui siapa pelakunya. Panji hanya melihat samar sosok nenek tua yang berdiri di dekat pohon mahoni besar. Ia tidak mengerti apa hubungan sosok tersebut. Nenek tua itu hanya tersenyum lalu menghilang begitu saja. Arya jatuh terguling menatap sebuah pohon yang ada di hadapannya. Kalian tidak apa-apa? Belum sempat bangkit, mereka dikejutkan dengan seseorang yang datang. Kakek Toh? Untuk apa kakek kemari? Sudah, nanti saja kakek ceritakan. Itu bantu Arya bangun. Untuk apa kakek kemari? Apa kakek juga bersekongkol dengan si tua Mbah Darmo itu? Dodo dan Kisangki yang menyuruh kakek kemari. Tidak perlu curiga pada kakek. Kalau saja kakek datang terlambat sudah habis kalian di sini. Memangnya kenapa Kisangki dan Pak Dodo menyuruh kakek Toh kemari? Kamu pikir mengandalkan tenaga kalian saja sudah cukup untuk melawan mereka? Apa yang sudah kamu dapat lakukan sekarang? Panggil Jagadia Reksa Panji. Panji tidak berpikir panjang. Ia segera bersila sambil memejamkan mata. Kalung merah delima yang ia gunakan mulai bersinar terang, menyerap tenaga yang ada di dalam Bahruloka. Ia bersiap untuk memanggil Reksa sambil merapal mantra yang sudah Kisangki ajarkan. Nagara Raja Jagadia Reksa. Angin bertiup kencang beriringan dengan panggilan Panji pada Reksa. Tak lama setelahnya, suara dentuman menghantam tanah mereka. Sambil menundukkan kepala, kakek Tom memberi salam pada Jagadia Reksa yang baru saja tiba. Suasana semakin membuat mereka tidak nyaman. Suara lonceng samar-samar terdengar bersahutan. Mereka datang. Mbah Darmo ada di sana. Kemungkinan dia mempersiapkan hal besar untuk kita. Kakek Tom memalingkan wajah sambil menunjuk ke arah utara di mana rumah megah itu berdiri. Arya sudah tidak sabar. Ia lebih tahu seluk-beluk rumah tersebut daripada keduanya. Jerangkong dan Mbah Darmo ada di sana. Harus aku habisi secepatnya. Ia bergumam penuh amarah. Arya segera berubah menjadi sosok genderuwo mengerikan. Ia berlari menembus gelapnya hutan untuk menumbangkan dalang di balik sebuah ritual. Kabut tebal tiba-tiba muncul membuat kabur pandangan keduanya. Sudah dimulai. Tidak ada waktu lagi untuk kita. Bala bantuan telah tiba. Kakek dan Pak De. Mata Panji berbinar. Beban berat yang ia pikul serasa runtuh setelah melihat kedatangan Pak De Dodo dan Kisangki. Sudah mendapat petunjuk dari Prabu Sangkalangit, maka dari itu kami kemari. Tatapan Arya terus mengarah ke dalam rumah Mbah Darmo tak berkutik. Jerangkung itu sudah hilang. Aku curiga ini jebakan Mbah Darmo. Rumah ini sunyi seperti ingin menjebak. Namun tidak ada tanda-tanda berbahaya dari Mbah Darmo maupun Jerangkong yang menjaganya. Semakin masuk ke dalam rumah Mbah Darmo, bau wangi melati bercampur darah segar mulai menusuk hidung. Sekeliling rumah tersebut tampak mencurigakan. Tapi ada satu yang lebih mengundang rasa penasaran. Pintu besar dengan ukiran kayu cantik yang khas. Bau anyir menyengat dari balik pintu tersebut. Arya segera mendobraknya dengan sangat mudah hingga apa yang ia lihat begitu mengerikan. Genangan darah potongan kepala manusia terjejer rapi membentuk lingkaran mengelilingi tubuh Mbah Darmo yang bersila. Tak ingin semua sia-sia, dengan kuku panjangnya ia menyobek leher Mbah Darmo hingga hampir terputus dengan kepalanya. Kekejaman Arya sangat jelas menggambarkan kemarahannya. Seluruh kepala yang sudah terputus dilahap habis olehnya, menyisakan mayat seorang lelaki tua yang menjadi dalang atas persekutuan yang mereka lakukan. Di sini semua terlihat jelas.
Kekejaman manusia yang tamak, nafsu duniawi dan segala hal buruk sudah menguasai. Seperti tak sadar akan apa yang dilakukan, para pemuja bersama Sukmah Badarmo itu berpesta di bawah sinar gerhana bulan merah. Gerhana merah darah, ucap Ki Sangki menyaksikan ritual keji tersebut. Di atas batu besar yang menjadi singgasana iblis Sanggageni, akal manusia sudah dikuasai seutuhnya olehnya. Gerbang samsara semakin terlihat jelas menyambut para pemuja. Sepertinya mereka mempertaruhkan nyawa untuk iblis itu. Pade Dodo hanya bisa melihat peristiwa mengerikan tersebut. Di sela-sela mereka, Arya datang dengan bentuk semula, wajahnya dipoles merah darah. Raga Badarmo sudah aku habisi. Sekarang sisa ritual ini harus berakhir. Demit-demit para manusia pemuja iblis Sanggageni dan juga Badarmo sudah berkumpul. Mereka tertawa, bernyanyi, bahkan memakan bangkai manusia di antara mereka sendiri. Tumbal nyawa sudah dipersembahkan. Badarmo dan iblis Sanggageni hanya menikmati ritual tersebut, tidak sadar bahwa raganya sudah hancur karena ulah Arya. Bersama-sama mereka turun ke bawah Segoro Gede untuk menggagalkan ritual tersebut. Hanya tatapan kosong, tapi tampak buas yang tergambar oleh para pemuja. Miris dan menyayat hati dirasakan oleh Panji. Setelah menemukan tempat yang sekiranya aman, segeralah duduk bersila dengan memanjatkan doa beserta mantra. Mereka mulai memperkuat ilmunya. Berbekal doa dan ikhtiar pada Sang Pencipta, Panji bersama Jagadaya Raksa bertugas melemahkan energi yang dimiliki Badarmo. Kakek Thor dan Ki Sangki melawan para demit dengan ilmu yang mereka miliki, sedangkan Pak Dedodo bertugas menghabisi para pemuja dan Arya bertugas melawan iblis Sanggageni. Bergerak dengan cepat, mereka bersama-sama maju melaksanakan tugasnya. Teriakan para demit terdengar kesakitan dihabisi oleh Ki Sangki dan kakek Thor dengan brutal, meski hanya dengan mengandalkan ilmu yang mereka amalkan. Sementara Panji dan Reksa segera mendekati Badarmo yang belum sadar dengan suara teriakan tersebut. Lelaki tua itu masih berpesta tanpa tahu raganya sudah musnah dihabisi oleh Arya. Dengan cepat, kibatan ekor Reksa yang sangat kuat membuat Badarmo terjatuh dari duduknya bersamaan dengan raungan iblis Sanggageni yang sudah terkena cakaran Arya. Badarmo tersadar nyawa mereka terancam. Kurang ajar, siapa kalian? Berani-beraninya kalian mengganggu. Lagi-lagi tubuh Badarmo terhempas ke tanah ditendang oleh Arya. Jangan sentuh Panji dengan tubuh kotormu itu, Darmo. Merasa tenaga yang ia miliki sudah habis disergap oleh Reksa, Badarmo segera berdiri memejamkan mata sambil membaca sesuatu yang tidak dipahami maksudnya. Cahaya yang begitu terang datang membuat mereka tidak bisa melihat karena silaunya. Tubuh Arya jatuh ke tanah tanpa tahu ulah siapa. Sialan, apa itu? Tidak disangka-sangka Badarmo sudah bersatu dengan raga iblis Sanggageni yang membuatnya menjadi lebih kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkanku, bahkan ular besar penjagamu, titisan Prabu Sangkalangit. Mendengar ucapan itu membuat Reksa sangat marah. Matanya kuning menyala bersamaan dengan kalung merah delima yang Panji kenakan. Di sisi lain, samar-samar Panji mendengar satu bisikan. Ambil mustika yang ada di jidatnya, hancurkan. Ambil mustika di kepalanya, cepat! Cahaya-cahaya melintas menuju ke arah gerbang samsara. Para pemuja bersama demit-demit itu sudah berhasil dikalahkan. Tatapan heran dan wajah ketakutan tergambar jelas pada Badarmo. Walau tenaganya masih cukup kuat untuk melawan, tapi tetap kalah cepat dengan serangan Arya. Satu tendangan mendarat tepat pada tubuh Badarmo membuatnya tergeletak di atas tanah. Panji, tahan cepat! Panji berlari menahan kuat tubuh Badarmo, sementara Reksa masih terdiam dengan mata kuningnya yang menyala. Sudah hampir melemah energinya di saraf Reksa. Suara teriakan dari Badarmo terdengar keras membuat Arya semakin brutal memaksa melepas mustika yang ada di kepalanya. Kurang ajar kalian. Aku tidak akan berakhir sampai di sini. Nenek tua itu masih menjadi suruhanku. Terlepas sudah mustika yang menjadi sumber tenaganya, roh lelaki tua tersebut lenyap, menghilang menjadi cahaya yang melintas masuk ke dalam gerbang samsara.
Gerbang gaib yang hendak terbuka itu kini tidak akan terjamah lagi oleh manusia. Batu mustika itulah yang menjadi sumber serta sarana bagi pemuja untuk membuka kembali gerbang tersebut. Namun kini semua sudah berakhir. Batu mustika itu segera dihancurkan. Gerbang samsara yang hampir hilang ditelan kabut juga dihancurkan oleh Reksa. Tak ingin ada lagi manusia yang memanfaatkan tempat itu. Gerbang yang tersusun atas banyaknya tengkorak manusia itu runtuh tak bersisa. Selesai sudah. Ki Sangki tersenyum menatap Jagadia Reksa. Genangan darah serta mayat-mayat para pemuja hilang seketika bersama hancurnya batu mustika. Mereka yang ada di Segoro Gede mengucapkan rasa syukur karena semua sudah berakhir. Tempat yang sempat menjadi tapak tilas Prabu Sangkalangit berhasil ditutup selamanya. Gerbang samsara yang sudah hancur tidak akan terbuka kembali. Karma sudah diterima para pemuja. Samsara kini sudah menuju nirvana. Sekian dan terima kasih buat Miss Tinim yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.